Hello, 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 hello. Welcome back to podcast Waktunya Bergurau, berguru dari anak rantau. I'm Anindya Rahmiwati Siregar and I'll be your host for this podcast. Oke guys, kita bertemu lagi sekarang di episode kedua. Untuk episode kedua ini gue mencoba untuk ajak teman-teman gue yang mana mereka juga sempat menjadi anak rantau di satu negara yang lumayan jauh banget dari Jakarta. Karena pesawatnya aja kayak berbelas-belas jam dan kita sebenarnya itu satu alma mater. Tapi cuma beda tahunnya aja gitu. Dan kita sebenarnya satu jurusan sih. Mungkin gue langsung kenalin aja teman-teman gue ini. Pertama ada Reski. Halo. Halo. Kedua ada Devi. Hai. Dan yang terakhir ada Boma. Halo. Oke, apa kabar guys dengan PSBB ini? Semua sehat? Sehat, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Ya, jadi kita langsung aja. Kita itu bareng-bareng samaan di Belanda. Jadi untuk episode kedua ini kita mau bahas tentang gimana sih tinggal di Belanda, gimana sih waktu dulu pas lagi kuliah di Belanda, dan sebenarnya format untuk podcast yang kedua ini mungkin agak berbeda ya. Gue bakal tanya sama temen gue, ada beberapa pilihan, nah mereka harus jawab dan cepat gitu aja. Gak apa-apa kan guys? Lanjut, Nin. Oke, kalau begitu sebelum kita mulai, apakah kalian ada kesan-pesan tentang Belanda barangkali? Kesan dulu nih di awal. Kalau nggak ada nggak apa-apa. Kita langsung aja mulai ke pertanyaan-pertanyaan. Nanti mungkin seiring dengan jalannya waktu kita bisa langsung ngobrol. Oke, langsung aja. Dulu kalian tuh pas lagi, kayak kita berapa tahun yang lalu ya pindah sebagai anak kuliah S2. Kayaknya 2011 kan tuh berangkatnya. Kalau gue sih, kalau kalian kayak 2012 ya? 2012. Iya, aku 2012. 2012, ya. Oke, berarti kayak 8 tahun yang lalu. Which means itu kayak udah lama banget juga ya? Iya, udah lama banget ya. Banget, gue udah nggak lupa sih sebenarnya. Oke, semoga lu masih inget ya, Dev, sedikit-sedikit tentang waktu dulu pas di Belanda. Oke, kalau begitu, selama di Belanda itu kan sebenarnya ada summer sama winter. Sebenarnya ada lagi sih, raining ataupun berangin. Tapi secara garis besar, kan yang paling beda banget tuh summer sama winter. Nah, kalau kalian tuh prefer mana? Summer atau winter? Mulai dari lu, Bom. Kalau gue dulu, ya namanya kan orang tinggal di tropis ya. Pengennya sih, wah gue pengen banget winter nih, pengen lihat salju kan. Tapi begitu udah ngerasain winter, gue pengen coba summer sih. Gila, winter panas banget. Emang panasnya nggak pernah ada ujungnya? Kemana-mana dingin, terus pakaiannya ribet kan. Nggak punya pacar. Masih pakai, masih pakai nggak punya pacar. ribet lah pokoknya. Tapi pas gue ke summer, gue ngerasain summer di sana pas dapat 40 derajat pernah. Hah? Jadi kayak gue sana sama 40 derajat sih gue. Ya pas gue udah summer gue pengen buru-buru winter lagi sih jadinya. Jadi ya gitu deh, mana manusia nggak pernah puas ya. Iya. Oh, lo nggak balik ke Indo? Itu kan berarti Juni Juli kan? Iya, gue sempet ada momen dimana gue nggak balik ke Indo. Jadi gue stay during summer di Belanda. Gila, 40 derajat itu kayak overheat banget yang ada. Lebih-lebih dari Jakarta dong. Bener-bener parah. Jakarta gue bilang nggak ada apa-apanya panasnya dibanding di pas 40 derajat gue di sana sih. Udah panas dan panasnya nyengat ya. Kan di sini kan lembab. Iya. Jadi panasnya tuh bener-bener terasa banget ya sampai ke ubun-ubun beneran deh.
Oke. Kalau Devi gimana, Dev? Barangkali Devi berbeda sendiri, lebih prefer winter. Enggak. Gue sama kayak Boma. Jadi pertama kali ke Belanda ya pengen banget ngerasain salju tuh, terutama ya salju. Yang salju itu gimana sih gitu. Kebetulan tahun 2012 tuh salju, Nin. Jadi akhirnya ngerasain salju. Gue inget banget tuh 2012 ngerasain salju. Abis itu pas udah salju, ternyata gini doang ya. Ya udah gitu kan. Habis itu ya itu tadi ribet banget pakai baju mesti tebel. Terus ya kalau di foto ya coat-nya ya maksudnya kalau di foto itu mulu karena kita mesti pakai coat kan. Jadi kayak iya fotonya benar. Iya kan? Terus habis itu kalau winter juga sama kayak Reski gitu. Jadi kan karena awannya tuh kan gelap terus ya abu-abu terus gitu kan. Jadi kayak ya nggak enak aja gitu kayak ini udah malam apa belum gitu kan udah siang atau enggak gitu kan kayak bingung kan terus tapi iya enaknya sih pas ya kan bingung kan mesti kalau malam lo mesti harus nutup jendela kan mesti nutup jendela supaya tahu itu malam soalnya kayak jam 4 aja udah gelap kan kalau nggak salah. Oke. Habis itu apalagi ya sama kayak Reski juga itu ya jadi moodnya nggak enak terus ya kalau summer sih sebenarnya ini dari dua ini gue nggak milih dua-duanya sih ya nih tapi karena disuruh milih ya udah summer karena summer di Belanda itu windy nggak enak banget buat gue ya terus habis itu ya cuaca di Belanda itu kan nggak jelas ya dalam satu hari bisa 4 musim sebenarnya. Iya benar-benar. FYI. Jadi gue pernah mau berangkat kuliah kan kita kuliah pada naik sepeda nih Cie. Pada naik sepeda kan ya guys. Iya banget. Terus gue pernah mau berangkat kuliah hujan. Jadi gue nunggu dulu hujannya berhenti gue berangkat kan goes di tengah jalan kehujanan najis lah habis itu udah nyampe di kelas ternyata berhenti hujannya jadi kayak gue kayak saltum basah yang ada ya karena di luar nggak hujan gitu kan iya kenapa ya kayak gitu deh jadi gue nggak suka sih udara Belanda iya emang sih dan apalagi kalau misalnya udah beranginnya wah udah parah gue aja udah pernah sampai naik sepeda ke kampus tiba-tiba gue sampai ketiup beda jalur saking depan Ewi sampai harus turun sepeda biar nggak jatuh nggak sih betul banget. Oke, itu emang challenging-nya buat tinggal di Belanda emang itu sih cuaca nomor 1. Oke, kalau Belanda itu kan emang kayak jauh banget ya, maksudnya ya flight tuh mungkin bisa berbelas-belas jam dan kadang kan kita pakai transit dulu lah di Dubai atau di mana. Nah, kalian tuh kalau misalnya semester break gitu kan, pada balik nggak sih? Baliknya tuh pas lagi semester break atau kalian balik setahun sekali cuman pas lebaran gitu? Kan anak kuliah nih kan dulu pasti harus hemat-hemat kan tuh. Gimana tuh, Reski? Gue sih dulu sempat balik pas summer aja sih karena kan pas bulan puasa tuh pas tahun itu jadi kayak buat menghindari puasa berapa jam sih di sana? Oh iya pokoknya gue balik pas gue balik pas bulan Ramadan itu sebulan udah terus habis itu balik lagi ke Belanda sisanya buat Euro trip. Tapi berarti cuma setahun sekali ya, Res? Setahun sekali sih. Karena kan biasanya kalau winter yang kayak Januari, Februari itu kan kita ujian ya. Iya. Benar juga sih. Betul. Oke, kalau Devi? Gue juga setahun sekali nih. Waktu itu sama juga. Yang tahun pertama ya. Yang tahun pertama balik. Terus ya sisanya liburan trip mulu. Liburan. Kan gue lebih baik nggak makan daripada nggak jalan-jalan, Bu. Oh wow, nah itu benar. Harus dimaksimalkan ya. Daripada kan soalnya jauh banget nih. Jadi mumpung di sana kan, mumpung di sana jalan-jalan gitu. Dan tadi pertimbangan posisinya Delft kan enak tuh kalau kemana-mana. Makanya gue pilih Delft tadi tuh. Gitu pertanyaan pertama.
Bali Daf karena ya itu buat jalan-jalan gampang gitu kan. Oke, berarti pada setahun sekali semua ya. Mungkin Boma lebih sering, tapi kayak enggak juga deh. Boma juga kayak nggak pernah balik bahkan. Ya nggak sih, Bom? Nggak gue balik kali. Gue sempet ngerasain Boma balik sekali, jaga sama kosan. sempet Sama ngerasain juga. kita barengan ya. Yang tahun pertama kita semua balik kan kalau nggak salah yang Iya. summer tuh. Oh, berarti pas Lebaran ya pada balik. Halo? Iya, balik. Oke. Cuman gue sempet ngerasain juga ya nggak balik sih setahun, jadi gue pernah nggak balik. Dan itu tadi yang kayak kata si Reski pas lagi puasa, jadi gue sempet ngerasain puasa, buka puasa jam 10:30, sahurnya udah imsak jam 2. Lumayan sih itu. Wah, dan itu 40, tadi kan gue cerita kalau aku sempat 40 derajat, nah itu pas lagi 40 derajat itu, jadi gue kerjaan gue cuman siang-siang cuma hibernasi doang sih, kayak di kamar doang. Astaga. Jadi kalau pertanyaannya mending pulang atau enggak, kalau menurut gue sih mending pulang aja sih, karena summer juga di sana banyak teman-teman anak internasionalnya kan pada nggak ada juga, teman main juga dikit. Orang Belanda juga banyak kan malah pada liburan juga, mereka keluar negeri kan, jadi yang nggak ada, basically daerah dia kosong lah gitu, nggak ada orang juga. Oke. Berarti kesimpulannya emang ya sewajarnya aja emang harusnya balik, tapi ya harus bisa maksimalin juga karena di sana kan udah lumayan jauh gitu kan. Jadi ya setahun sekali juga nggak apa-apa lah ya baliknya. Oke. Nah, terus tadi kan kalian juga ada nih, misalnya tahun kedua nggak balik gitu kan, tahun pertama kalian balik. Nah, pas tadi kayak misalnya Devi kan mending jalan-jalan nih kan, daripada lo hemat-hemat makan, mendingan jalan-jalan. Nah, pas lagi selama di sana tuh better naik pesawat, kayak kan dulu tuh ada Ryanair ya, atau apalah gitu, maksudnya kayak tiket-tiket murah, atau lebih prefer road trip, sewa mobil tuh sama teman-teman, ya muter-muter gitu, atau naik bus gitu. Prefer yang mana? Kalau Devi? Gue nggak pernah kalau road trip bawa mobil sendiri, jadi nggak bisa gue ceritainin. Cuman gue mungkin bisa bandingin naik bus atau naik pesawat. Ada beberapa tempat yang nggak bisa kita jangkau naik bus sih. Gue sih daripada bus, gue akan prefer kereta sebenarnya. Oh iya. Karena di kereta di sana nggak kayak di sini kan. Di sana benar-benar semuanya itu connected. Jadi maksudnya satu negara dengan negara lain itu connected. Gue pernah dari road tripnya maksudnya dari ujung selatan sampai dari nggak selatan banget sih, dari Paris sampai ke Skandinavia gitu naik kereta full bisa gitu, maksudnya nyambung terus dan sekalian waktu itu nyambung terus dari Paris, dari Belanda ke Prancis, terus ke Jerman, terus ke atas ya ke Denmark, ke Swedia gitu. Jadi bisa gitu nih kalau naik darat kereta. ya, kalau darat. Ya naik kereta atau naik bus sebenarnya, tapi ya tadi ya karena gue nggak terlalu sering yang bus, jadi gue nggak bisa cerita bus. Bus sama mobil nggak terlalu sering sih, itu cuman terpaksa doang karena mungkin nggak ada kereta ya, jadi kayak kotanya kecil banget ke kota yang lebih besar. Waktu itu lupa gue di Jerman lah pokoknya, pernah gue naik bus dan itu ribet sih menurut gue. Kalau naik bus tuh lebih ribet karena ya ada kendala bahasa lah, nggak semua kota itu di Eropa itu orang-orangnya bisa bahasa Inggris gitu. Sedangkan kalau kereta kita kan nggak akan kemana-mana tuh, maksudnya tracknya ya di situ aja, nggak akan khawatir kan. Iya, betul. Tapi tiket kereta dibanding sama tiket pesawat masih murahan tiket kereta ya? Ada daerah yang nggak bisa dijangkau oleh kereta, kayak Italia kejauhan banget. Kalau kita dari Belanda mau naik kereta ya bisa sih, cuma waktu itu ya nggak nemu aja jalurnya gue. Terus kayak ke London juga kalau naik kereta ternyata lebih mahal daripada naik pesawat. Jadi mending gue naik Ryanair, bawa koper yang ya kecil kayak gitu kalau gue. Oke, luar biasa ya Bu Devi ini. Berarti sudah kelar lah ya, berarti Eurotrip-nya. Belum. Oke.
Oke, kalau lo Res? Gue juga belum pernah sih naik road trip nyetir sendiri gitu. Paling sama sih biasanya gue compare dulu kalau misalkan naik pesawat atau naik kereta gitu kan, kadang kereta malah lebih mahal tuh. Jadi naik pesawat atau kereta atau bis bisa bedanya jauh banget, tapi waktunya sama. Jadi ya mendingan naik bis kan. Kadang kan suka kayak gitu juga tuh. Jadi ya ini aja sih, tergantung biayanya sama kenyamanannya aja. Di sana juga sebenarnya bis juga udah enak banget kan. Iya, tapi bis tuh paling jauh berarti yang tadi si Belanda ke Paris atau pernah lebih jauh lagi? Naik bis. Iya, kayaknya tuh udah paling, ya gara-gara gue sama Bomas itu, jadinya gue mau aja naik bis sejauh itu. Gue juga nyesel sih, gue juga nyesel sih. Cuman itu tuh murah banget, kita cuma bayar berapa ya? 10 euro ya? Iya, murah itu banget, bukan. Ya. Kayaknya nggak nyampe 10 euro deh. Kok murah banget sih? Kalian naik bus apaan? Makanya lagi promo apa namanya tuh? Baru launching sih, gue lupa namanya. Baru launching gitu deh waktu itu apa sih? Baru launching. Oh my god, gila murah banget. Kalau lo naik pesawat kan bisa 50-60 euro lah ya, normal ke Paris. Ketika ini bisa seperlimanya ya kita nggak pikir panjang, cuman ya rada nyesal juga sih, pegal banget jadinya di Parisnya juga jadinya nggak maksimal juga jalan-jalan. Iya, jadi kecapean ya. Iya benar. Oke. Ya baiklah, sekarang kita coba kalau misalnya di Belandanya sendiri nih, tadi kan kita udah bahas kalau misalnya lo keluar dari Belanda kan, nah tapi di Belanda sendiri kan sebenarnya kotanya banyak banget tuh. Kalian tuh lebih prefer tinggal di kota kecil kayak Delft atau di Den Haag atau Amsterdam gitu? Maksudnya ya kita karena kuliah kan ya, dulu kuliahnya di Delft gitu. Tapi kalau misalnya sebenarnya tuh bukan kita lagi nggak mikirin kuliah gitu, lebih ngelihat ke kotanya. Nah, kalian tuh lebih prefer mana? Boma? Gue pernah tinggal di Delft karena kuliah kan, terus gue pernah sempat sekitar 6 bulanan tinggal di Amsterdam. Kalau suruh pilih, ya pasti Amsterdam sih. Soalnya, masih tetap Amsterdam ya? Amsterdam soalnya gue kan gimana ya, mungkin karena tinggal di Jakarta kan, jadi lebih ke ya nyari yang kota-kota lah gitu kan, ke nyari restoran atau yang rame-rame gitu kan. Which is kan Delft kan kotanya kan student banget tuh, jadi kadang-kadang sepi banget gitu, kayak ya desa lah. Tapi lo waktu itu magang ya 6 bulan di Amsterdam? Oh enggak. Gue di Amsterdam waktu itu, jadi kan gue udah pas lagi ngerjain tesis, kan gue jadi nggak ada kuliah lagi gitu. Jadi gue base tinggal di Amsterdam aja, paling gue ke Delft bolak-balik 2 minggu sekali lah gitu ketemu. Jadi gue ya di Amsterdam sih gue enjoy sih, walaupun emang apa-apa agak lebih mahal ya dibandingin Delft. Cuman kalau dari tinggal segala macam, gue sih prefer di kota gede. Oke. Gimana kalau Mbak Devi? Kalau gue justru lebih prefer Delft. Sebenarnya Delft itu nggak desa-desa banget sih. Nggak desa-desa banget, itu agak-agak udah lebih apa ya namanya, lebih kotaan dikit karena itu tadi ya, karena ada universitas kali ya, jadi banyak international student gitu, jadi dia rame kan. Cuman ya itu tadi, kalau Boma sama Reski sama lo kan Nin sepi kan ya. Justru kalau gue justru suka kan gue kan geng rebahan ya, gue kan malam udah ngantuk gitu kan, jadi gue suka gitu yang kayak gitu malahan. Jadi yang tenang gitu ya kotanya. Yang tenang. Gue kalau kebayangnya gue kalau di kota besar, bukan di Jakarta ya, jadi kalau di kota besar di Eropa itu gue kebayangnya cuman kriminalitas aja sih, jadi agak serem aja sih. Lebih keserem sama ya terlalu rame ya, terlalu heterogen gitu, orangnya itu terlalu banyak kan, banyak imigran yang lain yang non student kan juga kan, kalau misalnya di kayak Amsterdam gitu. Sedangkan kalau Delft kan yang orang non Belandanya kan ya paling student gitu, jadi international ya student kita gitu, jadi lebih ya lebih zona nyamannya aja gitu. Sama ya kayak Rizky bilang, karena deket
dari Den Haag atau Rotterdam. Jadi kalau yang nggak ada di Delft bisa nyari ke sana itu nggak susah juga. Jadi gue sih lebih suka ya di Delft gitu. Berarti Mbak Devi ini kalau balik ke Belanda dia langsung ke Delft nih untuk mencari ketenangan, ya nggak sih? Kalau kita nyari kota, dia nyari ketenangan langsung ke Delft. Iya benar. Kayaknya. Mau masak dia di Delft. Iya, kan gue masak ya kan. Benar. Masak mulu. Gue masak buat jalan-jalan tadi, Bu. Betul sekali, Dev. Betul. Oke. Kalau begitu, kalau sekarang masalah ketika, ya tadi sih komunikasi gitu. Tadi kan kayak Reski ya tadi yang sempat cerita kalau ada orang tua yang ya lo tanyain arah, terus mereka juga nggak bisa bahasa Inggris gitu. Terus kalian dengan kayak gitu tuh jadi, gue mau belajar bahasa Belanda gitu. Atau ya udah pakai bahasa isyarat aja. Gimana? Waktu itu sempat mikir gue harus belajar bahasa Belanda atau ya udahlah gitu. Gimana lo, Res? Gue sempat mau belajar bahasa Belanda, sempat ikut kelasnya juga yang di kampus tuh. Satu semester apa akhirnya gue nggak jadi ikut ya, gue lupa sih pokoknya, terus gue menyerah. Iya, gue juga, karena susah banget sih. Karena susah banget, iya. Kayak apa ya? Apa tensesnya mereka tuh kayak beda aja gitu, tiba-tiba predikat ditaruh di belakang, ya kan? Bener, itu yang gue bingung sih. Terus kayak kalau ikut kelas di kampus itu kan kayak langsung ngomong kan, jadi gue kayak, wah udah nggak kepegang lah, kayak terus harus baca dulu sebelum, makin lama tuh kayak makin, ini apalagi sih, udahlah gue udah menyerah lah. Paling belajar seperlunya aja yang kira-kira dipakai di supermarket, di stasiun, kayak gitu kan. Kok gue tiba-tiba mau ngomong thank you terus lupa kalau misalnya di supermarket. Apa sih? Thank you well. Thank you well. Ya Allah, masa itu aja gue lupa. Padahal gue baru balik ya. Nggak baru juga sih. Udah lama juga, udah 6 tahun ya. Oke. Kalau lo, Dev, atau jangan-jangan lo mending belajar bahasa Jerman lagi, bukan bahasa Spanyol atau bahasa Belanda? Enggak. Gue itu dari awal udah tahu bahwa gue nggak akan belajar bahasa Belanda karena gue nggak akan terpaksa. Maksudnya kalau bahasa Belanda itu lo pelajari itu karena terpaksa pasti. Karena orang lain itu nggak bisa ngomong misalkan ya, nggak bisa lo ajak ngomong, jadi lo harus belajar. Nah masalahnya kalau kita di Delft itu semua orang bisa bahasa Inggris, jadi gue nggak make. Jadi ya udah gue nggak niat aja nih. Nggak ada yang memaksakan lah ya untuk harus ada yang maksa, jadi ya udah pasti nggak kepake, ya udah nggak usah. Terus ya bahasa kalau misalkan urgent pun sebenarnya kata-kata di bahasa Belanda itu kan ada agak-agak mirip sama kata-kata bahasa Indonesia ya, misalnya kayak gratis. Yang kita lihat kan kalau di supermarket ya ada gratis kan, kalau misalnya buy one get one gitu kan, atau iya kan gitu kan, half price, itu yang paling penting sih buat gue. Ya tetap ya, kembali ke supermarket loh Devi ini. Sekarang gue tau kehidupan lu tuh kayaknya cuma di Albert Heijn, kalau enggak di, apa tuh satu lagi? Albert Heijn, Lidl, Aldi, terus Aldi, apa namanya tuh yang di dalam. Enggak yang kuning apa tuh? Aduh, yang kuning gue lupa apa? Iya, kenapa sih kita lupa ya? Ampun, udah lama banget. Ya Allah, ya udah oke, fine. Iya kan? Lo lihat Akti, tuh lagi sale berarti ya kan, Nin? Betul sekali, betul. Itu aja pokoknya ya yang lo hafal ya, Dev. Gitu. Kemana gede-gede kan ya, jadi ya udah hafal aja. Gitu. Oke, berarti teman-teman yang mau tinggal di Belanda harus ingat kata-kata itu. Akti, half price, sama gratis. Itulah yang paling penting. Oke. Tadi kita udah ngobrolin tentang jalan-jalan. Sekarang kan kalau udah ngomongin liburan ke negeri orang lagi kan, pasti selain jalan-jalan kita pasti mikirinnya tuh makanan. Nah, di Belanda ini, kalau menurut gue itu ada 2 makanan yang selalu gue kangenin gitu. Sebenarnya ada sih di Indonesia, yaitu pertama adalah kroketnya Febo, yang kedua adalah kapsalon, met knoflooksaus. Nah, kalau kalian disuruh milih, kalian lebih kangen yang mana nih? Kapsalon, met knoflooksaus, atau si Febo?
Mungkin dari Reski? Oh my God, Capsalon sih. Pilihan yang susah ya? Sejujurnya gue nggak tahu sih si apa satunya. Febo. Sama. Febo apa sih? Gue nggak tahu, maaf ya guys. Iya, gue Febo juga ada di... nggak tahu. Gue juga mau Anin apa ya? doang kayaknya bang. Prophet Febo itu. Gue juga nggak tahu. Febo nggak ada di deal soalnya, Alhamdulillah. Den. Oh iya, bener juga. Bukannya ada ya? Gak ada. Nggak ada, Kan cuy. dulu di stasiun ada, tapi sekarang terakhir kita masuk tuh udah nggak ada lagi sih. Setahu gue belinya di Amsterdam. Oke. Nggak ada, Oh, anak Ya udah. Amsterdam. By the way ini Dasar bukan sekali. Den, by the way ini bukan Kapsalon kali, maksudnya Patat kali, Met kena Vlogsos ya? Enggak sih, gue lebih Kapsalon cuy. Nggak sih, kalau Patat Yaudah, baru ada sausnya nih. Iya kayaknya gitu deh. Ya udah gue ganti deh Capsalon bukannya pertanyaannya. ada kena vlognya juga, nggak ya? Ada, emang ada. Jadi udah. Ya jadi udah. nggak ada namanya Met Not. Ya anyway. Anyway, kalau gitu gue ganti pertanyaannya antara Kapsalon sama Patat. Nah, Reski lebih milih yang mana? Capsalon lah lebih kenyang. Oke, karena emang ada beef Iya, shawarmanya karena itu atau kayak, chicken. kayak kalau lagi lapar. Maksudnya itu pas lah yang, kalau Patat kan kayaknya snack doang ya. Iya. Kalau Capsalon kan bisa kenyang gitu, emang kayak maksudnya untuk lunch atau untuk dinner gitu, itu udah pas banget sih. Terus pakai daging, apa sih di sana? Kayak daging shawarma, daging kebab gitu. Terus Iya. sausnya juga. Sausnya kena vlog kan ya, bener kan? Iya, bener kok. Kalau lo Dev gimana Dev? Boma sih yang paling paham perkapsalonan. Iya benar. By the way, Kapsalon tuh cuma ada di Delft sama Rotterdam kayaknya ya? Emang iya? Mamanya doang. Kagak. Iya. Di seluruh dunia loh. Bom, gue tinggal di Nggak, even di Amsterdam. Jerman ada, cuman dia namanya aja beda nggak sih? Namanya beda, Tapi ya kan bahasa ininya beda. sama. Di Amsterdam juga nggak semua tempat kebab ada Kapsalonin. Masa sih? Oh gitu. Iya, cuma beberapa doang. Iya. Gue inget banget di... Boma itu soalnya jajan loh makannya, beli loh dia itu pasti udah pasti. Dia kayaknya dulu udah Iya. pernah kepikiran mau bikin Pernah. mau bikin Kapsalon kayak di Indonesia. Bom, please bom. Dia bikin Bikin Bom. dong. Kemarin temen gue juga lagi mau bikin Gue sih. open PO nih. Open PO loh. Gampang banget loh itu bahannya Bom, cuma males aja sih kalau bikin Kentangnya nggak bisa enak kayak di sana sih, beneran deh. Ya impor. Iya, kentangnya beda banget, apa bedanya ya Beda kentang di banget. sana? Kentang kayak gini kita juga salah kan? Bener. Tapi kan lo Kapsalon pakai nasi, Bom, nggak pakai kentang. Hah? Nah, itu Udah ya menu orang yang- makan menu yang- Kapsalon pakai nasi. Kayak gue nggak tahu ya. Bom mah. Emang maksudnya itu double karbo gitu Enggak, maksudnya. kentangnya diganti nasi, Dev. Ih, aneh banget, Bom. Enak banget itu, bener. Ada Itu enak kan, Dev. Ya udah berarti itu kan gue orderan nggak perlu selalu nanya Boma di sama lo lah ya tempat Bom. Kapsalon. Jawaban lo pasti Pasti. Kapsalon lah ya Bom. Tapi gue Febo juga suka banget sih kroket kan. Kalau gue dulu pulang dari stasiun gue di Amsterdam dulu ada tuh Febo, jadi gue pasti hampir, alasan gue sih buat ngabisin koin ya, karena kan beli Febo kan pakai koin tuh. Tapi kadang-kadang gue belinya koinnya bisa sampai 5 euro, 10 euro uang Ya, juga. bukan habisin koin dong ya. Makanya gue pikir-pikir. Ngumpulin Tapi emang- koin loh. Tapi Kapsalon masih juara lah. Kroket di sini juga ada yang enak beberapa kali di Jakarta ya, bisa dicari Iya. lah. Tapi iya sih Kalau ada sih. Kapsalon sih berat sih, kayaknya nggak ada yang kentangnya sih. Menurut gua tuh nggak bisa sih, kentang nggak bisa dikalahin sih. Kalau dagingnya mungkin bisa lah Iya ya. benar. Oke, nah sekarang kan kalian udah berapa tahun nih kan? Tadi 8 tahun sejak kalian kuliah di sana kan. Nah, sebenarnya tuh apa sih yang lo rasain gitu loh manfaatnya? Apa jadi bagus percintaannya dengan calon-calon yang ada di Indonesia ya? Kalau Devi beda lah ya, Devi udah langsung menikah gitu kan. Kalau atau misalnya Boma gitu, jadinya tuh di calon mertua lo, wah gila Boma dari Belanda gitu kan, pernah kuliah di Belanda gitu. Gimana tuh? Apa yang sebenarnya lo dapetin dari setelah lo kuliah di sana? Siapa dulu nih? Boma. Boma. Kalau malah Bom calon mertua. kalau percintaan kayaknya nggak pengaruh deh. Apa? Tapi apa ya?
Kalau percintaan sih kayaknya nggak ngaruh sih menurut gue. Tapi kalau apa ya? Jangan curcol dong, Bom. Kalau efek sekolah di Belanda, menurut gue kalau dari sekolahnya ini menurut gue yang beda adalah, dan gue rasa pakai di dunia kerja adalah masalah kalau kita diskusi nih, gitu kan. Orang-orang bule itu menurut gue, apalagi orang Belanda kan terkenal direct kan. Jadi dan orang Indo kan beda banget, orangnya kan lebih kayak diem-diem aja, tahu-tahu misalnya sebenarnya nggak setuju gitu kan. Nah itu gue rasa yang lumayan kepake buat gue di dunia kerja sekarang gitu, untuk actually diskusi, debat di kantor gitu. Itu actually something yang metodenya kuliah di Belanda gue rasa gue dapet sih gitu, karena di Belanda kan gitu mulu ya, nih bahas paper, bikin kelompok gitu kan, kadang-kadang ada yang nangkapnya A, nangkapnya B, nah kita diskusi itu, nah akhirnya bisa siapa nih akhirnya yang pendapatnya tanda kutip menang gitu, nah itu yang gue rasa lumayan kepake di dunia kerja sih. Iya, exactly sih, gue juga ngerasain itu, benar-benar. Dan itu kayaknya gue pas waktu gue kuliah S1 di sini kayaknya agak kurang sih gue dapet itunya sih. Oke. Paling yang lain samain juga sih, gue rasa yang lain juga sepakat. Gue rasa belajar hidup di luar negeri kayaknya satu momen yang kayak ngerasain susah makan lah gitu kan, yang kadang-kadang simpel as kita mau makan aja kadang-kadang aduh belum belanja gitu, atau mesti ya kan, itu something yang gue rasa kalau di sini kayaknya masalah hidup itu nggak akan ada gitu kan. Sementara di sana tuh ada aja masalah mau beli apa misalnya, nggak enak orang Belanda kita ngomong dia nggak bisa bahasa Inggris misalnya kan, jadi kita mesti putar otak gimana. Itu yang pelajaran hidup itu sih gue rasa yang sebenarnya secara nggak langsung sebenarnya kita belajar tuh, walaupun kalau dibilang spesifik apa nggak tahu juga, cuman gue rasa pengalaman hidup itu lumayan berguna sih bagi gue. Oke. Interesting banget, terima kasih. Kalau Reski? Ya sama sih, benar-benar cara pikir karena kan ngelihat, maksudnya di sana terus teman-temannya juga internasional, jadi kayak ke bawah gitu cara pikir yang jadi kebuka lah kita yang sebelumnya di sini, di dunia kerja yang di sini apa ya, mungkin ya benar kayak orang sini nggak bisa apa ya, kayak direct suka gitu ya. apa yang dia mau sama yang dia omongin tuh kadang suka beda kan. Terus iya, gimana banget. Caranya komunikasi yang benar juga gitu. Terus lebih cara hidupnya juga kayak lebih mandiri, lebih nggak terlalu tergantung sama orang. Yang itu sih yang emang berasa banget dipakai di dunia kerja sama ya di dunia apa ya, di kehidupan pribadi kita juga sih jadinya. Betul. Oke, kalau lo Dev? Setuju sama Boma sama Reski ya. Jadi pola pikir terus komunikasi, cara menyampaikan sesuatu itu ya, terus biar jelas maunya, biar orang bisa nangkep, itu sih penting sih, karena ya emang sampai sekarang juga kalau di kerjaan gue ya terutama itu ya emang masih susah sih orang Indonesia ya untuk kayak gitu ya, untuk menyampaikan apa yang sebenarnya ada di pikirannya dia, itu masih susah kadang-kadang. Nah itu kan di Belanda itu kita belajar banget supaya kayak gitu, jadi nggak yang kayak bahasa isyarat yang kita berharap orang lain ngerti maksud kita gitu kan, nggak gitu kan. Terus on time. Gue pernah tuh telat semenit aja bisa kayak heboh banget gitu kan teman kelompok gue. Terus mandiri. Padahal itu lu cuma bikin tugas ya, tugas kuliah doang ya? Bikin tugas, terus kayak gue telat 1 menit, enggak 1 menit lah, 5 menit ya kalau nggak salah. Terus panik banget, mereka kira gue ada kenapa. Terus mandiri juga tuh paling penting banget, mandiri. Gue pernah kayak nambal ban sendiri bahkan. Luar biasa. Itu kayak must have skill nggak sih di Belanda? Iya benar. Jadi kayak benar-benar lo bisa sendiri. Terus gue pernah pasang router sendiri pula kan waktu itu. Kenapa ya gue pasang router, gue lupa aman. Ya itu sih, jadi kayak pelajarannya nggak cuma yang kita dapat di kuliah, tapi juga pelajaran hidup. Ya apapun lah kita bisa dapat sebenarnya kalau kuliah di luar negeri yang kita nggak bisa dapat di sini. Sepakat banget sih. Kayaknya ini kalau misalnya kita lanjutin bakal lama banget nih ya. Jadi kita sekarang udah di endingnya podcast ini. Mungkin last question aja nih ya. Maksudnya kan sekarang
lagi kondisi pandemi kayak gini, dan pasti kan banyak juga nih adik-adik kita yang masih pada baru lulus kuliah gitu kan, mungkin mereka pun ada yang kepikiran mau S2 di luar negeri atau bahkan mau kerja dulu gitu, tapi kan dua-duanya pun kayaknya challenging banget ya dalam kondisi kayak gini gitu. Gua nggak tahu sih apakah Belanda atau Singapura harusnya sih mereka tetap nerima international students ya, mungkin tetap online school aja kan. Tapi ya kondisi kayak gini tuh mungkin agak jadi lebih challenging. Nah, gimana nih teman-teman semua pesan-pesannya aja buat mereka-mereka yang lagi berpikir oke, what's next gitu loh setelah lulus kuliah S1 gitu. Mulai dari Boma mungkin? Kalau gue sih bilang tadi kalau ya selama masih bisa masuk masih bisa kuliah di tempat, bisa face to face gitu, datang bukan online ya. Gue rasa kuliah ke luar negeri apalagi ke Belanda menurut gue masih worth. Jadi masih baik gitu karena tadi bukan karena yang tadi masalah pelajaran hidupnya itu yang masalah tinggal sendiri di sana segala macam itu kan yang nggak bisa didapetin online sih. Lo harus actually tinggal di Belanda kalau lo belajar di Delft misalnya, tapi online dari Jakarta agak nggak dapet sih kan. Iya sih. Terus juga kalau gue boleh share, waktu gue di sana itu lagi zaman-zamannya Yunani krisis ekonomi. Jadi ya mungkin ya mirip-mirip kalau yang sekarang kan lebih global kenanya ya. Maksudnya tapi kalau itu kan Yunani sendiri yang kena, jadi banyak banget di tahun kita waktu kuliah kan banyak banget orang Yunani yang actually mereka karena dunia pasar kerjanya lagi nggak oke di negaranya, jadi mereka pilih untuk kuliah aja deh S2 dulu kan gitu kan. I think buat yang sekarang mau S2 nggak ada salahnya juga sih sambil, karena honestly kan memang dunia kerja lagi susah, pasar kerja juga lagi kayak gini, jadi untuk actually belajar lagi S2 sambil nunggu ekonomi pulih, I think it's good option selama tadi gue bilang kalau misalnya kuliahnya actually nggak online ya, bisa face to face gitu. Oke, nice. Devi gimana Dev? Kalau gue sih ya nggak ada salahnya misalkan udah lulus S1 terus nggak dapet kerja, terus S2 juga masih pikir-pikir, ya menurut gue sih nggak apa-apa kalau misalnya mau take a break dulu, biar nggak buru-buru ya, maksudnya biar nggak buru-buru karena ini kan kondisi pandemi ini kan benar-benar baru buat semua orang di dunia ini tuh baru mengalami ini gitu. Jadi apa kalau take a break menurut gue, jadi mikir dulu, toh juga kan misalnya nanti ada pencerahan atau misalkan pengen bikin bisnis sendiri juga kan masih bisa gitu. Jadi nggak perlu buru-buru sih menurut gue lagi kondisi kayak gini. Oke, wise banget ya Mbak Devi. Oke, terakhir dari Reski? Kalau dari gue sih mungkin ya benar, memang ini kita baru banget kan, even kita sendiri yang kerja di sini pun kayak masih nggak tahu nih gila ke depan gimana. Kalau memang menurut gue sih kalau sekarang emang udah ada rencana S2 keluar, ya nggak masalah sih, asal even emang sekolahnya face to face. Kalau online sih agak sayang juga sih ya, karena setahu gue sih kemarin ada saudara juga yang baru banget di US keterima kuliah, terus malah dipulangin lagi karena dormnya juga ditutup. Oh, jadi dia online dari Jakarta? Iya, online dari Jakarta. Ya itu pun nggak tahu sih gue teknisnya gimana, cuman mungkin jadi ke-delay sih. Harusnya. Iya. Karena kan jadi ya situasinya nggak menentu lah. Cuman kalau memang dari universitinya juga kan beda-beda nih, tiap negara juga cara penanggulangannya beda-beda. Kalau dirasa mereka udah oke ya kayak New Zealand gitu, contohnya kayak kalau mereka emang udah menerima terus udah bisa sekolah lagi offline, menurut gue sih good opportunity ya. Ya, betul sih, sepakat gue juga. Jadi intinya memang keep on dreaming aja ya guys, dan make it real aja. Kalau misalnya kita lagi dalam keadaan krisis kayak gini, tapi tetap
ya mungkin bisa take a break, bisa refleksi dulu. Tapi kalau misalnya emang udah keterima juga, ya udah jalanin aja gitu. Betul nggak sih? Oke. Kalau gitu, terima kasih banyak Boma, Reski, dan Devi buat waktunya. Kita udah ngobrol-ngobrol banget tentang Belanda. Jujur jadi kangen banget. Pasti kalian juga kangen banget nggak sih sama Belanda? Kangen pas Salom, kangen banget sih. Nggak, gue kangen snack-snacknya sih, Nin. Gue kangen jalan-jalannya aja sih. Iya, jalan-jalan juga sih. Ya, sebenarnya sih kita kangen keluar rumah ya, sebenarnya ya. Iya, benar. Itu sih intinya. Ya, semoga kita semua tetap sehat, tetap semangat walaupun keadaan seperti ini dengan semua keterbatasan. Dan terima kasih buat yang udah ngedengerin juga. Next-nya kita akan pindah ke negara lain. Negaranya itu negara mana? Stay tune aja ya guys. Oke, thank you. Bye-bye. Bye-bye. Bye.